Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Rajaan Dallas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa.
Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 167, 167. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Selamat Tahun Baru Imlek, Gong Si Facai, Senti Cengkang, Wan Se Lui. Semoga kita tetap sehat-sehat dan Tuhan melimpahkan rezeki, kemurahan dan belas kasihannya. Hari ini kita memasuki pekan biasa yang ke-6. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana orang-orang yang sakit, terlebih lagi orang yang kusta yang mengalami penderitaan yang luar biasa, memohon belas kasihan Tuhan, dan Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan bereaksi secara positif, berdialog, mendatangi, bahkan menyapa, serta juga menyentuh, memegang tangan orang si kusta ini, mau menandakan bahwa Tuhan tidak menjauhi orang yang sakit, orang yang susah, orang yang menderita, tetapi Tuhan merangkul kita semua. Mari saudara-saudari kita bawa semua derita, kesusahan atau problem kita, tetapi juga kita menaruh harapan di hadirat Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Terlebih lagi di tahun baru Imlek ini, tahun baru tahun kerbau, semoga semangat etos kerja daripada kerbau senantiasa menjiwai kita untuk bekerja ulet, bekerja tekun, rajin, dan dengan penuh semangat, sehingga kita juga mewujudkan damai, kerukunan, masyarakat yang sejahtera, baik keluarga-keluarga maupun juga lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudari, kita datang dari Tuhan, mohon belas kasihan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah harapan bagi semua orang yang menderita. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang membersihkan hati manusia dari segala penyakit. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri memuliakan Allah Tuhan kita dengan mendaraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih, kebaikan, berkat, dan kemurahan-Nya, karena bersama dengan umat kita, bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Imlek tahun baru ini, kita mau persembahkan semua yang Tuhan limpahkan kepada kita berkat kasih kemurahan-Nya, agar kita tetap senantiasa dijaga, dipelihara, dikuatkan, dan diberikan kesehatan, sukacita, kerukunan, dan kedamaian dimanapun kita berada. Serta kita mohon keselamatan bagi semua saudara-saudara kita yang telah meninggal, khususnya Bapak Fransiskus Febrian Haryanto, serta semua orang sakit kiranya diberikan kesembuhan dan pemulihan. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus Engkau mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan terlebih mereka yang menderita karena berbagai macam penyakit yang dialami. Semoga teladan hidup Yesus Putramu menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Bapa di surga, bersama dengan semua saudara kami yang merayakan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Imlek ini, kami mau menyampaikan syukur kami atas segala kebaikan, kemurahan, berkat, dan bimbingan penyertaan-Mu sepanjang tahun yang lalu, hingga kami boleh masuki Tahun Baru Imlek hari ini dan hari kemarin, serta hari-hari ke depan. Berkatilah dan kuatkanlah kami, supaya kami senantiasa mengandalkan Dikau, dan dengan semangat etos kerja daripada kerbau, karena ini tahun kerbau, kami juga mau bekerja dengan ulet, tekun, rajin, dan tidak mudah menyerah, tetapi penuh harapan akan Dikau, karena Engkau Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang penuh kekuatan dan rahmat bagi kami. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu untuk semua saudara kami yang menderita karena berbagai macam penyakit. Berikanlah senantiasa kekuatan, berikanlah pemulihan, kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudari kami, juga mereka yang terpapar virus corona. Semoga Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan dari sakit ini. Juga kami mohon keselamatan bagi semua umat-Mu, bagi semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, terlebih bagi Bapak Fransiskus Febrian Haryanto yang meninggal 12 Januari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat, dan kerahiman-Mu, dan juga Bapak Daniel Rimin, ayahanda daripada Pastor Robertus Rimin SY yang meninggal kemarin pagi. Limpahkanlah belas kasihan, berkat, dan rahmat-Mu. Semoga semua umat-Mu, semua saudara-saudara kami yang meninggal diberikan istirahat yang tenang, tentram, dan damai. Dan Engkau juga memberkati keluarga agar tetap diberikan kesabaran dan ketabahan serta penghiburan dalam iman. Berkatilah keluarga Bapak Daniel Rimin bersama dengan anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu
yang malam ini sekitar jam 11 akan berangkat ke Toraja untuk mengantar jenazah ayahanda atau opa terkasih Bapak dan Rimin. Semoga Engkau membimbing mereka dalam perjalanan supaya dapat tiba dengan selamat sampai di Toraja dan dapat melakukan upacara penguburan orang tua yang mereka kasihi. Jagalah mereka dan bimbinglah mereka selalu dan berikanlah penghiburan, kekuatan dan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panuan yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Refrain. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya dengan sangat. Katanya, "Tuan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, lalu berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia pun menjadi sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan engkau katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah disembuhkan. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperingatkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak lagi dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sunyi dan terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan atau mentahirkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, juga dalam bacaan pertama kitab Imamat, kita mendengarkan bagaimana sikap orang yang mengalami penyakit kusta dan bagaimana sikap masyarakat terhadap penyakit kusta ini, dan juga bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang menderita sakit kusta. Pertama, kita melihat dulu sikap masyarakat pada zaman Yesus, juga pada zaman Musa dan Harun. Dikatakan orang yang berpenyakit kusta itu dilabeli atau dicap sebagai orang yang najis. Untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Yahudi, kalau seseorang itu dicap najis, itu berarti tidak ada masa depan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian. Karena ketika orang dicap najis, dengan sendirinya dia dipandang sebagai orang yang tidak benar, orang yang tidak pantas, orang yang berdosa berat. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, kenajisan membuat seseorang itu tersingkir dari masyarakat, juga dari keluarganya. Orang tidak pantas dan tidak layak mendekati orang yang najis, apalagi dia berdosa. Karena mereka sangat yakin bahwa kedosaan, kenajisan bisa membuat orang ternoda orang lain, bisa membuat orang lain terpengaruh dengan dosanya, sehingga orang takut untuk bergaul. Kedua, sikap masyarakat terhadap orang yang kusta. Kalau orang yang kusta itu dikatakan harus tinggal di luar masyarakat, pergi ke tempat-tempat yang sunyi, di pegunungan-pegunungan atau di padang-padang yang sunyi sepi. Dia harus berpakaian compang-camping, rambut terurai, dan setiap hari harus berteriak-teriak, "Najis, najis, najis, najis." Jadi dia harus mewartakan kepada siapapun juga yang ada di sana bahwa dia najis, supaya jangan orang datang mendekat, bahwa dia juga harus meyakinkan dirinya bahwa dia ini memang tidak layak dan pantas. Jadi orang ini sungguh tersiksa, orang ini sungguh menderita, karena mereka percaya kenajisan disebabkan oleh dosanya sendiri,
dan dia harus tanggung dosanya itu. Padahal ini penyakit kusta. Kadang sama sekali tidak ada hubungan dengan kedosaan, tapi itulah cap dari penderitaan orang kusta pada zaman Yesus, pada zaman Musa dan Harun itu sangat luar biasa menderita, baik fisik, psikis maupun juga batin. Fisik karena mereka sudah menderita kusta, badannya gatal-gatal, busuk, dan kadang-kadang juga itu bisa terlepas sendiri kalau terlalu keras sakitnya. Kemudian secara psikis mereka ditolak oleh masyarakat, dan secara batin mereka juga dicap sebagai orang berdosa. Jadi lengkap sudah penderitaan orang yang mengalami sakit kusta. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan sikap orang kusta ini. Ternyata dia tidak mau tinggal dan membiarkan dirinya dicap sebagai pendosa atau najis. Dia mau bangkit dari penderitaannya. Dia mau itu keluar dari kesusahannya. Dia mau berusaha untuk hidup yang baik, hidup yang benar. Maka ketika dia mendengar Yesus lewat di perkampungan itu, dalam perjalanannya menuju suatu kampung, suatu desa, Yesus melewati perkampungan orang-orang kusta. Oh, kesempatan orang kusta ini berteriak, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tetapi ini kan permohonannya, bukan dia katakan tahirkanlah atau bersihkanlah atau pulihkan saya. Dia hanya mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Rupanya orang kusta ini percaya bahwa seorang yang sementara lewat ini itu seorang nabi yang luar biasa, nabi yang besar, nabi yang agung. Dia punya kuasa dalam perkataan dan dia punya kuasa dalam tindakan. Barangkali pada saat dia sehat banyak dia mendengar tentang Yesus yang punya kuasa, sehingga ketika melihat Yesus lewat, kesempatan bagi dia tidak mau lewati, dia tidak mau buang-buang kesempatan. Dia berteriak memohon dengan rendah hati. Dikatakan orang ini segera berlutut di hadapan Yesus dan memohon kepadanya, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi permohonannya luar biasa dan dia punya pengharapan. Apa yang dikatakan di dalam kitab suci, segera Yesus lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya. Ia mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sini kan sikap Yesus luar biasa. Walaupun masyarakat itu menjauhi orang itu, orang-orang kusta, tapi Yesus dikatakan mendekati malah orang itu juga disentuh tangannya, dipegang, disapa, dan bergaul, berdialog dengan orang itu dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Apa yang mau disampaikan dari sikap Yesus ini? Bahwa ternyata Tuhan tidak menjauhi orang yang sakit, orang yang kusta. Bahwa walaupun masyarakat itu membuat orang yang kusta, orang yang berdosa ini dianggap orang yang tidak layak dan pantas ditemani bergaul, tetapi di mata Tuhan semua manusia layak dan pantas untuk diajak berkomunikasi, berteman dan bergaul. Jadi bagi Tuhan orang sakit, orang kusta sekalipun juga punya harga diri, punya harga di mata Tuhan. Walaupun manusia seringkali mengkerdilkan atau menganggap remeh sesamanya yang menderita, apalagi yang mereka kusta, tapi di mata Tuhan sangat berharga, sangat berarti. Maka apa yang bisa kita renungkan dari sini bahwa ketika kita berhadapan dalam situasi sulit, orang-orang sakit, orang menderita, seharusnya kita punya belas kasihan seperti Yesus. Jangan kita meninggalkan mereka, jangan kita membiarkan mereka dalam keadaan susah. Kita harus mengucapkan berkat untuk mereka, dan bahkan jangan kita mencap mereka sebagai orang yang tidak layak dan pantas, orang yang hina, orang yang najis. Tidak. Justru kita harus merangkul mereka dalam kesusahan. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan bahwa walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita jatuh dalam dosa, dosa yang berat sekalipun, tapi Tuhan Maha Rahim. Lihatlah orang kusta ini, dia tidak malu dan dia tidak segan, dia datang kepada Tuhan berlutut dan mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat menolong aku dalam kesusahanku."
Dan apa dikatakan? Tuhan mempunyai hati yang luar biasa, tergerak hatinya. Dan dia mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan mengatakan, aku mau engkau pulih, engkau sembuh, engkau baik kembali. Jadi sikap kita di mata Tuhan harus optimis, harus punya pengharapan, harus selalu bersikap yang positif. Karena Tuhan juga senantiasa mencintai kita. Walaupun kadang-kala masyarakat mencap sesamanya, atau juga melabeli seseorang itu orang tidak layak dan pantas. Dalam masyarakat kita ini kadang-kadang kejam. Kadang-kadang orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang kecil dicap sebagai orang yang malas, tidak tahu bekerja, tidak tahu apa semua. Padahal kadang-kadang struktur yang membuat mereka itu mengalami kemiskinan atau mengalami penderitaan. Karena itu kita dipanggil untuk membela sesama kita yang menderita, sesama kita yang susah, dan terutama orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dalam masyarakat kita dipanggil untuk itu, untuk senantiasa saling membantu. Karena Tuhan melihat bukan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan terhadap sesama kita yang susah dan menderita. Itulah panggilan kita, berbagi kebaikan, berbagi kemurahan kepada sesama yang menderita atau susah ataupun juga sakit. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menghendaki supaya setiap orang bahagia. Dia tidak menolak siapapun yang berseru kepadanya demi nama Yesus Tuhan kita. Kita jawab setiap seruan doa kita. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Allah seluruhnya, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak mengasingkan diri dari dunia dan tidak membangun pagar-pagar untuk mencegah orang lain masuk, tetapi justru membagikan kasih Allah kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa, semoga perhatian kami untuk orang-orang lemah dan miskin menjadi kebanggaan bangsa kami. Semoga kami semua dengan tak kenal lelah memperjuangkan keadilan dan martabat manusia, bahkan bagi mereka yang paling terbelakang dan paling hina di antara kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para korban diskriminasi, mereka yang tidak dihitung lagi dan namanya tidak pernah disebut. Bagi orang-orang sakit dan lanjut usia yang terlupakan, ya Bapa, semoga mereka percaya kepada Yesus yang rela jatuh di tangan musuh-musuhnya tanpa melawan. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak tersembuhkan, bagi mereka yang merasa tertekan karena dicurigai dan difitnah, bagi mereka yang kehilangan kepercayaan diri karena penilaian negatif orang lain, bagi para bekas tahanan dan mereka yang terasingkan. Ya Bapa, semoga mereka dapat kami dekati dengan kata-kata yang menghibur dan menyembuhkan, serta membangkitkan kepercayaan baru pada mereka. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa,
Semoga kami menjadi persekutuan sejati dengan saling mendukung dan saling menyemangati dengan hormat, halus, dan penuh kasih seperti ditunjukkan Yesus kepada kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing, menyertai kami, terlebih di tahun yang lalu. Hingga pada saat ini kami boleh memasuki tahun baru Imlek, tahun kerbau. Semoga kami selalu mensyukuri segala berkat dan rahmat-Mu, dan dengan semangat yang berkobar-kobar senantiasa mewujudkan dunia yang baru melalui pekerjaan, melalui pelayanan dan tugas-tugas kami. Semoga kami juga mau merangkul semakin banyak orang untuk bekerja sama mewujudkan kesejahteraan, kerukunan di antara kami, dan kami juga mau saling memberikan perhatian, pertolongan, bantuan bagi mereka yang susah, mereka yang menderita, terlebih lagi mereka yang tak berdaya karena berbagai macam penyakit atau berbagai macam kendala persoalan dalam hidup ini. Marilah kita mohon, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, bimbinglah dan sertailah kami, supaya kami semakin yakin akan segala kemurahan belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan dari Manda Bakti nomor 236. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, bersama dengan persembahan doa-doa kami serta niat-niat baik kami. Semoga Engkau menuntun menyertai kami dalam hidup, supaya kami hidup seturut kehendak-Mu, seturut apa yang Kau inginkan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan.
Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar balon gemaul dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Bapak Daniel Rimin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami.
para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita siapkan lagu penutup dari Mada Bakti nomor 305. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengasihi semua orang, terlebih orang yang menderita dengan berbagai macam penyakit, juga penyakit kusta. Semoga kami pun dapat mencontoh teladan kasih-Mu, sehingga kami juga boleh merangkul dan mau bergaul dengan siapapun juga, serta menunjukkan belas kasihan kami kepada sesama, juga mereka yang menderita, supaya mereka juga dikuatkan dan dipulihkan, diteguhkan berkat sikap dan juga pelayanan kami terhadap mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudariku, beberapa hal saya sampaikan sebelum kita terima berkat. Hari Rabu yang akan datang tanggal 17 Februari, kita sudah memasuki hari Rabu Abu, mengawali masa Prapaskah. Jadi sebelum kita merayakan Paskah, kita masuk dalam masa Prapaskah dan ditandai dengan itu hari Rabu Abu, penerimaan abu. Perayaan atau misa perayaan Rabu Abu itu secara online, belum menerima umat, ya. Secara online akan dilaksanakan pada tanggal Rabu tanggal 17 Februari 2 kali misa jam 7 pagi dan jam 6 sore. Dan pada saat itu juga ada pemberkatan abu. Abunya dari mana? Abunya itu diambil dari daun-daun palma yang kita pakai tahun lalu. Dan tahun lalu kita masih merayakan itu palma dan kita membawa pulang daun palma. Tolong kepada segenap umat yang mempunyai daun palma di rumah, dibawa ke gereja, karena nanti kita mau pakai, kita bakar semua itu abunya, daunnya yang kering itu, lalu kita jadikan sebagai abu untuk dipakai untuk pengolesan atau pentaburan abu di kepala. Nah, kali ini ya karena situasinya tidak memungkinkan untuk terima abu semua umat, karena itu akan dibagikan abu dari rukun masing-masing, itu akan dibagikan abu kepada keluarga-keluarga supaya nanti itu ditaburi di kepala atau seperti biasa kalau dalam keluarga. Nanti akan disampaikan pada waktunya pada Rabu bagaimana cara pentaburan atau pengolesan abu, ya, seperti itu. Tapi yang terutama kita kumpulkan daun palma yang kering yang tahun lalu, bawa ke gereja dan nanti dipakai untuk mempersiapkan penerimaan abu. Lalu selanjutnya yang ketiga, selama masa Prapaskah setiap hari Jumat ada upacara atau ibadat jalan salib dilanjutkan dengan misa secara online. 2 kali ibadat jalan salib dan misa setiap hari Jumat jam 12 siang dan jam 6 sore. Itu ada ibadat jalan salib jam 12 siang dan lanjutkan dengan misa, demikian juga pada jam 6 sore. Itu saja dulu pengumuman kita. Selanjutnya yang lainnya akan disampaikan pada waktunya. Terima kasih. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti nomor 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup
sepanjang waktu dengan puaka niat yang murni di dalam Yesus bertekad bakti menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu